Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Rabu 18 Desember 2024, tanaman kita ini menginjak usia 10 HST, di mana di usia 9 HST atau kemarin kita melakukan perlakuan ke tanaman kita yaitu pemupukan susulan pertama. Adapun pupuk susulan pertama yang kita gunakan adalah NPK berimbang 16-16-16 dari Mutiara. Pupuk yang kita gunakan hanya 30 kg sekali mupuk atau di susulan pertama ini. Ini luasan lahan kurang lebihnya 200 ru atau kurang lebih 3000 meter persegi dengan bibitan 4,5 kuintal varietas Bauci. Loh Mas, kok hanya dipupuk 30 kilo di luasan lahan seperti itu dengan berat benih seperti itu, apakah nggak kurang? Secara teori sih emang kurang ya. Karena dalam teori itu berat benih sama dengan berat pupuk. Jadi pupuk yang kita gunakan sampai panen itu ya sama dengan berat benih yang kita tanam. Nah seperti itu ya. Tapi Tresno Tani di musim penghujan ini biasanya nggak sampai setengah dari berat benih. Nah seperti itu. Sampai panen loh ya. Tapi walaupun kurang dari berat benih, Tresno Tani itu memberikan perlakuan ke lahan kita sebelum tanam itu memasukkan kompos Mas Bos. Nah, kalau pun tidak memasukkan kompos, untuk pupuk dasaran kita genjot. Nah, jadi untuk pupuk dasar bisa kita kasih banyak, misal KSP atau Vertipos atau HSP itu kita kasih 2 kintal atau 1,5 kintal itu bisa. Kebetulan di musim tanam kali ini di Labuan 1 kali ini kita menggunakan kohi fermentasi, yaitu kohi kambing fermentasi itu 9 kuintal Mas Bos. Nah, itu sudah di atas berat benih kan. Nah, untuk kohi kambing fermentasi itu kemungkinan besar jumlah fosfatnya tinggi pastinya. Nah, terus di musim penghujan itu kan air hujan pasti mengandung unsur nitrogen ya. Walaupun kita tidak tahu seberapa banyak persentase dari kandungan nitrogennya, tetapi dalam hal perlu kita ketahui bahwa air hujan itu pasti mengandung nitrogen ya. Nah, jadi unsur nitrogennya kita sudah dikasih oleh Sang Maha Pemberi melalui anugerahnya yaitu air hujan. Nah, untuk pupuk susulan yang kita berikan itu sekedar untuk membantu atau mencukupi kebutuhan dari tanaman kita. Nah, seperti itu G. Jadi setiap ada tetesan air hujan, pasti lahan atau tanaman kita itu sudah mendapatkan suplai nitrogen dari Yang Maha Pemberi. Kita tinggal menambahi saja. Nah, prinsip Tresno Tani seperti itu. Oke, untuk pupuk susulan kemarin yang kita gunakan itu kita tarang ya. Jadi habis mupuk kita tidak nyiram, dan itu sesuatu hal yang perlakuan yang keliru, jangan ditiru ya. Asumsi Tresno Tani, karena Tresno Tani juga repot habis itu. Terus spekulasinya di sore harinya kalau ada hujan bisa langsung terserap atau merasuk ke media tanam kita sehingga cepat diserap oleh tanaman kita. Nah jadi seperti itu. Kalaupun nggak ada hujan, pagi ini kita melakukan penyiraman. Tapi alhamdulillah kemarin ada hujan, jadi kita tinggal melakukan penyepraian. Oke, untuk penyepraian yang kita kasih tadi yaitu Remazol P, kita mengasihnya itu 10 ml di mix dengan Tizen 2 sendok penuh ya, 2 sendok menggunung. Nah seperti itu. Oke, untuk kondisi tanamannya seperti ini. Oke, alhamdulillah untuk pertumbuhannya lumayan bagus. Kita mencoba berkeliling ya. Untuk pengobatan yang kita gunakan, kita tidak syuting seperti yang konten-konten sebelumnya ya. Ini modalnya percaya saja ya. Wallahu alam dan wallahi Tresno Tani tadi melakukan penyepraian menggunakan Remazol P itu 10 ml dan Tizen 2 sendok. Oke. Untuk perlakuan pada tanaman kita itu bukan hanya pemupukan, penyiraman, terus penyepraian saja, tapi yang seperti ini. Nah, ini ada yang tertutup oleh kuncup atau dibungkus oleh daun atau apa itu kita buka saja. Nah jadi seperti ini biar nanti mendapatkan suplai dari
oksigen juga dari matahari juga. Kemudian kalau ada rumput yang seperti ini ya kita cabut. Berhubung ini sudah siang, pas waktunya untuk mencabut ya. Nah ini tadi Tresno Tani berangkat habis subuh melakukan penyepraian 5 tangki ke lahan seluas 200 ru. Oke. Jadi setiap kita nyepray kita pasti gendong tangki itu 5 kali. Nah atau 5 tangki. Oke seperti ini. Jadi tadi ya untuk perlakuan habis kita pupuk kita kasih Remazol dan juga Thyssen. Kenapa kok dikasih Remazol? Tujuannya adalah untuk mengerem pertumbuhan dari tanaman kita yang kemarin kita pupuk. Langsung kita kasih fungisida untuk menekan pertumbuhan. Jadi bukan menghentikan loh ya Remazol, tapi cuma menekan. Jadi nanti tumbuhnya biar tidak set. Nah, biar tidak cepat, pertumbuhannya terkontrol. Jadi nanti tingginya bisa rancak, terus tidak beresiko membulir. Nah, seperti itu ya. Seperti ini tanaman kita. Ini di usia 10 HST. Seperti ini tanaman kita. Ini tergolong subur Mas Bos. Ya walaupun ada yang masih tertinggal seperti ini karena ini kemarin kan masih jumbat Mas Bos. Jadi yang lain 3 hari sudah ada mintip-intip seperti ini baru kita tancapkan ulang karena ya emang papannya luas, tenaga kita terbatas. Jadi ya pokoknya sehari bisa menancapkan berapa yang jumbat gitu. Nah, seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk memanfaatkan tenaga kita yang ada. Oke, habis ini kemungkinan besok kita menyeprai dengan kalsium atau bisa menggunakan silika ya untuk mengakukan daun kita. Nah, nanti kalau kaku, insya Allah kalau ada hujan bisa lebih kuat atau tahes terhadap tetesan air hujan. Jadi nanti biar tidak seperti ini. Nah, ini nanti biar dia berdiri seperti ini. Oke. Kalau berdiri itu kan enak Mas Bos. Nah, oke. Terus kita di usia berapa kemarin ya? 7 hari kalau nggak salah ya. Oke, kita cari yang yup biar HP-nya tidak mati karena kepanasan nanti. Oke. Jadi di usia 7 hari saat sudah bior itu kita kasih fungisida Nativo ya. Kita spray menggunakan Nativo. Loh Mas, masih bayi, masih kecil kok dikasih Nativo. Itu sebenarnya tindakan untuk mempersiapkan pemupukan Mas Bos. Nah, jadi kita spray Nativo tujuannya biar dia kan fungisida, tapi dia sifatnya itu bisa menambah anakan atau tunas-tunas baru itu biar tumbuhnya itu rancak, kemudian muncul tunas baru. Nah seperti itu diharapkan kalau nanti kita kasih sebelum pemupukan, di saat sudah pemupukan penyerapan dari pupuk tersebut bisa tersebar rata ke tunas-tunas yang baru muncul tadi. Nah seperti itu Mas Bos. Dan ternyata tertunda pemupukannya karena di 8 HST itu ada guyuran hujan yang lebat Mas Bos, sampai pagi bahkan. Nah, makanya kita ngasih pemupukannya di usia 9 HST. Jadi situasional ya Mas Bos ya, nggak apa-apa. Terus habis kita pupuk kita kasih fungisida yang tujuannya itu menekan pertumbuhan kayak Remazol P atau Amistartop, pokoknya yang berbahan aktif azol. Bisa difeconazole, hexaconazole atau apapun, pokoknya berbahan azol. Itu menekan dari pertumbuhan tanaman kita. Jadi nanti nutrisi-nutrisi yang diserap itu bisa terkontrol, nggak terlalu cepat. Nah seperti itu. Jadi untuk resiko bolirnya bisa berkurang. Nah kalau masih ada yang bolir, yang itu sudah kuasa dari Allah, sudah kuasa dari yang maha kuasa dan yang maha pemberi. Kita tidak bisa untuk mengelak atau menolaknya karena itu sudah kuasanya. Oke, seperti itu ya Mas Bos ya. Yang penting kita sudah ikhtiar atau berusahanya itu sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Jadi enggak ngawur, terus enggak syukur angger. Nah, seperti itu nggih.
Oke, mungkin cukup itu ya yang dapat Tresno Tani sampaikan. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh ya, loh Mas, mupuk di papan luasan segitu kok bisa rata? Ya bisa dong. Kita kan punya skill nggak kalah sama Pratama Arahan lemparan kita. Kalau Pratama Arahan kan lemparan ke dalamnya yang akurat dan kenceng. Kalau di kita itu lemparan pupuk kita yang akurat dan rata. Oke, itu sedikit intermezzo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani bawang merah dari Nganjuk. Nah, ini punyanya Pak Man sudah buntas. Ini selisih 2 hari. Ini varietas Thailand. Oke, sampai jumpa. Alas roban. Kucai lalapan lontong, tepo, ketoprak.